Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai dan memelihara kehidupan Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, selalu damai sejahtera. Untuk itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Dan kami rasakan sampai detik pagi hari ini, kami ada bukan karena kebolehan, kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, menerangi langkah kami, di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati waktu ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah mengetahui akhir ceritanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh hidup adalah sebuah anugerah bagi mereka yang tetap berada di jalurnya. Saudara tentu pernah mendengar tentang ketekunan Ayub untuk bertahan. Dan saudara tahu bagaimana Allah mendatangkan kebaikan baginya pada akhirnya. Itu semua karena Allah peduli. Peduli sampai pada detail terakhir. Pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang saat ini adalah, kapan semuanya akan kembali normal? Mungkin juga pertanyaan ini pernah dilontarkan dari ucapan bibir saudara. Tapi pastikan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang normal dan wajar apabila sebuah pengalaman atau sebuah peristiwa yang kita alami yang mendatangkan ketidaknormalan, sehingga kita boleh bertanya kapan ini kembali normal. Terkhusus dengan pandemi COVID-19 ini, kapan kembali normal? Kapan kembali kita beraktivitas seperti biasa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak asing lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin di rumah ataupun di tengah-tengah kumpulan keluarga, di mana kita mungkin pernah bertemu dengan teman-teman kita, sehingga pertanyaan ini hampir dilontarkan dan tidak memandang usia. Pasti pertanyaan ini akan pernah dilontarkan, kapan semuanya akan kembali normal? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan jika hidup tidak kembali normal? Jawabannya sederhana. Saudara tidak pernah menaruh harapan saudara pada pemerintah untuk memperbaiki segalanya lagi. Saudara tidak percaya kepada media atau selebriti. Sebaliknya, taruhlah harapan saudara hanya kepada Allah. Mengapa berharap hanya kepada Allah? Karena Dia tahu akhir ceritanya. Kita tahu dan percaya bahwa Allah Sang Kreator itu mengetahui akhir dari cerita kehidupan saudara dan saya. Kita tidak harus mengetahuinya karena Dia tahu. Dia memegang masa depan kita. Kisah Ayub menunjukkan hal ini. Bayangkan menjadi Ayub ketika semuanya diambil darinya. Dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Dia tidak tahu Allah akan memulihkan segalanya pada akhirnya. Tapi dia percaya kepada Allah. Yakobus berkata,
Sungguh hidup adalah sebuah anugerah bagi mereka yang tetap berada di jalurnya. Saudara tentu pernah mendengar tentang kekuatan Ayub untuk bertahan. Dan saudara tahu bagaimana Allah mendatangkan kebaikan baginya pada akhirnya. Itu semua karena Allah peduli. Peduli sampai kepada detail terakhir. Allah bekerja melalui setiap detail kehidupan Ayub. Karena Dia peduli kepadanya. Allah akan melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya. Tidak peduli berapa banyak saudara mengacaukan bagian pertama cerita hidup saudara. Percayalah kepada Allah untuk mengurus setiap detailnya. Dan perhatikanlah bagaimana Dia menyatukan dan memperbaiki segalanya. Di paruh kedua cerita saudara, bahkan Allah sudah tahu bagaimana akhir cerita saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalahnya adalah ini semua adalah sungguh kisahnya, dan Dia menciptakan saudara dan saya menjadi bagian yang unik dan penting darinya. Itulah mengapa saudara dan saya dapat yakin bahwa Dia bekerja untuk menjaga saudara dan memberikan masa depan yang baik bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berulang kali menyatakan kepada dalam firman-Nya bahwa suatu hari nanti Dia akan menghargai iman kita. Kitab Yakobus berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yakobus pasal 1 ayat 12. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu untuk kita meraih mahkota kehidupan, tentu di dalamnya perlu ketekunan. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani hupomone menunjukkan kepada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun yang kita hadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan ini lahir dari iman yang berkemenangan. Hingga akhir di tengah-tengah penderitaan Ayub, dia boleh melihat bahwa Allah turut bekerja dan sedang memperbaiki apa yang sedang dialami, sedang mengembalikan apa yang sedang dialaminya. Hasil dari tindakan-tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam segala kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikannya dan dengan penuh kemurahan menyokong dia. Yakobus ingin kita tahu bahwa Allah memperhatikan seluruh umatnya dan bahwa di dalam penderitaan mereka, Ia akan memelihara mereka dengan kasih dan kemurahan. Itulah saudara-saudara kasih Allah kepada kita sungguh luar biasa. Apapun kisah kehidupan kita, apapun yang kita alami saat ini, Allah berjanji untuk mendatangkannya, yaitu kebaikan bagi kita yang terus menaruh harap kepadanya. Dan itulah alasan kita untuk berharap, dan alasan kita untuk dengan setia percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana tindakan dan sikap saudara bisa berubah ketika saudara tahu dan percaya bahwa Allah memegang kendali dan menyadari bagaimana akhir cerita saudara. Saudara-saudara yang terkasih, berpegang teguh dan menaruh harap kepada Allah. Pastikan saudara tidak akan dibiarkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah pemelihara kehidupan kami, Sang Kreator, dan tidak pernah gagal dalam segala apapun. Kami percaya dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Apapun cerita hidup kami, tapi apabila kami menaruhnya di tangan pengasihan Allah Sang Kreator, Engkau akan mengubahnya menjadi madu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kepadamu kami percaya. Dan kami percaya satu hari ini pun Engkau terus memelihara kehidupan kami. Dan kami aman ada dalam genggaman Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.